Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, bertemu dengan saya Meli Lestari dalam Ini Melipod. Mari sejenak kita beropini ria membahas negeri kita, Indonesia. Dewasa ini, banyak ditemui kontroversi mengenai peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, yang mana di salah satu pasalnya tercantum bahwa pendidikan Pancasila bukanlah mata pelajaran dan mata kuliah yang wajib. Nah, sampai di sini sudah tahu kan apa yang menjadi kontroversi? Sebelum berlanjut ke opini saya, mari kita ulas sedikit peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional dinilai adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta, yang mana diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta. Yang menjadi kontroversi dari peraturan pemerintah ini adalah pada bab 4 pasal 40 mengenai kurikulum. Nah, berikut bunyinya. Pasal 40 ayat 1. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat bakat peserta didik, D. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, E. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, F. Tuntutan dunia kerja, G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, H. Agama, I. Dinamika perkembangan global, dan terakhir C. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pasal 40 ayat 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Bahasa, D. Matematika, E. Ilmu pengetahuan alam, F. Ilmu pengetahuan sosial, G. Seni dan budaya, H. Pendidikan jasmani dan olahraga, I. Keterampilan atau kejuruan, dan J. Muatan lokal. Pasal 30 ayat 3. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Pasal 40 ayat 4.
Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat dituangkan secara terpisah atau terintegritas dalam bentuk A. Mata pelajaran atau mata kuliah, B. Modul, C. Blok, atau D. Tematik. Dapat kita lihat bahwa pendidikan Pancasila tidak tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut. Yang tercantum adalah pendidikan kewarganegaraan. Sekilas, kita menilai keduanya adalah hal yang sama, namun kenyataannya tidak begitu. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan tentang Pancasila perlu diberikan di setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pendidikan tentang Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa dan siswa. Setelah lulus dari perguruan tinggi, diharapkan mereka tidak sekedar berkembang daya intelektualnya saja, namun juga sikap dan perilakunya. Sikap dan perilakunya itu diharapkan menjadi dasar keilmuan yang dimiliki agar bermanfaat pada diri sendiri, keluarga, dan tentunya masyarakat. Nah, lalu apa pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara, agar segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang diajarkan kepada warga Indonesia sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan agar menciptakan generasi bangsa yang berkualitas, berbudi luhur, maju, tangguh, dan bertanggung jawab serta cinta tanah air. Jadi, kesimpulannya yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara agar berkesesuaian dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Sedangkan pendidikan Pancasila adalah agar setiap warga dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan terciptanya generasi bangsa yang berkualitas, berbudi luhur, serta cinta tanah air. Jadi, setelah melihat isi dari peraturan pemerintah tersebut, pendapat saya yaitu pastinya tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena meskipun pendidikan kewarganegaraan itu berlandaskan Pancasila, tentulah penghapusan mata kuliah dan mata pelajaran Pancasila itu bukanlah hal yang benar, bukanlah hal yang bagus untuk kedepannya dan saat ini juga. Karena keduanya memiliki ruang lingkup, esensi, dan urgensinya masing-masing. Jadi, seperti itulah opini saya mengenai penghapusan mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, itu tadi penjelasan singkat dan opini saya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Semua bebas beropini, kita adalah masyarakat, pemegang tertinggi kedaulatan negara. Maka dari itu, tugas kita untuk memperbaiki yang salah. Saya Mela Lestari pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.